Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Depan saya ini ada motor Revo FI ya, full injection. Ini mengalami nggak ada tenaga Kang Bro, tapi RPM nya mau naik ya. Masuk satu aja sudah ngureng pol, nggak ada tenaganya. Kayak ibarat direm sambil digas gitu. Tapi untuk RPM nya mau naik. Coba saya nyalakan ya. Oke ya, lihat sendiri gasnya digas wer enak. Tapi nanti ketika saya masukkan persnelingnya, motor itu lambat sekali kayak keong gitu. Dan itu terasa ketika kita gas, itu gasnya naik tapi motornya nggak jalan. Itu biasanya disebabkan karena di bagian kopling ya, bisa kampas kopling, kampas sentrifugalnya itu kampas ganda maksudnya ya. Kampas ganda ataupun mangkok gandanya. Tapi kalau prediksi saya kemungkinan itu di bagian kampas ganda atau loncengnya. Biasanya kalau ngureng itu kampas ganda atau loncengnya. Kalau kampas kopling yang habis itu biasanya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu biasanya ketika diengkol itu sering ngelos, seret seret. Nah, itu kampas koplingnya. Kalau misalkan motornya nggak ada tenaga tapi pas diengkol itu ada kayak ngelos gitu, nah itu biasanya kampas koplingnya yang bermasalah. Jadi kalau misalkan pas dibongkar kok kampas gandanya habis, mangkuknya habis, pedanya motornya juga ngelos, ya kampas koplingnya ganti sekalian. Tapi kalau nggak ngelos kayak ini kan nggak ngelos, itu mungkin bagian kampas gandanya aja. Tapi untuk membuktikan ya nanti setelah dibuka baru tahu penyakitnya. Tapi coba saya nyalakan terus saya jalankan motornya ya kayak gini ya. Nanti saya akan masukkan persnelingnya. Terus ini mumpung masih pagi belum ada orang, di enak bikin videonya, bisa rada tenang. Kayak itu ya Kang Bro, jadi ngurang sekali motornya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ini saya posisi sendirian, gigi satu itu sudah terasa sekali gerengnya. Biasanya kan motor-motor yang kampas ganda atau kampas atau loncengnya atau kampas kuping habis itu kan biasanya nggak langsung ngurang kayak gini. Biasanya dia dinaiki itu gigi satu masih enak, nanti masuk 2, 3 itu baru terasa ngurang ya kan. Tapi ini baru gigi satu udah terasa ngurang gitu. Dan pokoknya getaran ngeri kayak gitu. Dan ini nggak ada beban sama sekali ya. Sedangkan beban badanku sendiri ringan kok. Aku kan kecil badannya, jadi ringan. Cuman 50 lebih, 55an. Ini motor sudah terasa kayak wah, berat sekali. Oke, langsung kita buka aja ya. Kita eksekusi di bagian sininya. Nanti kita buka. Kira-kira apakah betul prediksi saya atau ada penyakit yang lainnya. Oke. Oke Kang Bro, ini sudah saya buka ya, lihat ya. Nah ini untuk loncengnya itu sudah kemakan tapi sedikit ada garis-garisnya ya kan, ada garis-garisnya. Tapi di sini menurut saya masih normal sekali. Cuman ini ya, menurut saya di sini ada yang kurang gimana ya, kurang cocok sama saya. Karena begini Kang Bro, biasanya motor ini kan blade
FI ya, blade 125 FI. Itu mesinnya itu sama dengan Supra 125 FI. Jadi dia mempunyai mesin kan berkodekan KYZ, ya kan? Mungkin ini mungkin aja ya. Mungkin dulu itu pernah sama yang punya motor itu diganti. Jadi loncengnya sama kampas gandanya satu set gitu ya. Kemungkinan nih. Jadi di sini diganti punyanya KWB Kang Bro. Ini loh KWB. Nah, KWB ini itu kampasnya itu lebih pendek daripada punyanya yang KYZ. KYZ itu dia bisa saling pakai dengan punyanya Supra 125 yang lama, yang kampasnya aja. Jadi kampasnya itu ini kan ada garis-garisnya 1 2 3 4 5 ya. Kalau KYZ itu ada sekitar 6 garis ini strip. Jadi tambah satu lagi, satu tingkatan ini. Zoom. Nah ininya kan, iya, enak gambarnya kurang enak. Nah ini kan ada garis, ada ininya garis-garisnya lah ya, 1 2 3 4 5 strip ya. Kalau punya KPH dia 6. Nah ini kurang sip menurut saya, tapi ya tetap bisa. Lihat ini ya, tonjolannya ini kan sudah kelihatan. Ini punyanya KWB memang, mungkin dulu pernah diganti karena mungkin pikirannya kan ini Honda Blade jadi dikasih punya blade KWB, padahal yang jenis injeksi itu berbeda, loncengnya itu lebih dalam. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa punya ini. Cuman ya dampaknya memang tenaganya nggak sebagus standarnya. Atau kalau mau ganti daripada menggunakan KWB, mending menggunakan KPH punya Supra 125 biasa, bukan Honda Blade. Oke, terus di sini memang kampasnya itu jelek ya, kampas gandanya. Aku nggak mau nyebutin merek-mereknya ya, nanti ada yang tersinggung karena kemarin saya sudah membahas motor terus saya nyebutin merek ini nggak bagus gitu ya. Ada salah satu yang berkomentar lah ya, mungkin nggak terima atau gimana, saya nggak tahu, karena mungkin di penontonnya juga siapa tahu ada sales-salesnya kan, kita nggak tahu juga, atau yang karyawannya atau mata-matanya kita nggak tahu ya. Jadi situ ada saya bilang merek ini kurang bagus, jadi ada yang nggak terima. Saya ya pakai itu KW gini ya, jangan menjelekkan KW gini. Nah, kayak gitulah intinya ya. Terus di sini kalau kita lihat ya, atau saya lihat di bagian kampas ganda ini, nah ini kelihatan dia habisnya rata kayak gini. Nah ini menandakan kalau kampasnya itu kempes ya, bukan aus tapi malah kempes, memadet gitu ya. Nah ini jelek, kayak gini kurang bagus. Dilihat dari alurnya yang hilang. Nah alurnya ini hilang. Kalau yang bagus dia habis, tapi alurnya itu masih, alurnya dalam. Nah ini kampasnya yang kurang bagus. Lihat ya, rata gitu Kang Bro. Kalau kita lihat itu rata mulus gitu. Nah, terus ini saya mau ganti, tapi biar aja ini punya Honda Blade, tapi saya mau kasih punyanya KPH atau punya Supra 125. Kira-kira bisa atau enggak nanti. Biasanya ya ada yang dirubah, bisa, tapi ada yang dirubah biar tenaganya lebih enak gitu loh Kang Bro. Kalau kayak gini tuh ya enak aja, cuman nggak lama itu akan habis lagi tenaganya. Nanti biasanya kalau dikasih punya KPH itu kita harus ngurangin platnya, ini salah satunya. Yang kampasnya doang ya, bukan satu set gini. Oke, coba saya ganti, mudah-mudahan bisa ya. Ganti di sini aja ya. Oke, di sini saya akan coba ganti kampasnya. Saya mau ganti punyanya KPH. Apakah kira-kira bisa Kang Bro punya KPH? Bisa, dudukannya sama persis punyanya KPH. Kalau yang Blade F itu apa ya kodenya? Saya juga rada lupa sih, sering bongkar lalu.
ini udah bukan kampas orinya, jadi kemungkinan dulu yaitu diganti satu set kampas plus kampas plus loncengnya, mungkin diganti punya KWB. Ntar sebelum saya pasang, saya mau kasih lihat dulu antara ini dengan yang punyanya KPH sama enggak. Oke, ini ya, ini punyanya KPH, bukan original. Mereknya yang sering saya pakai lah, pokoknya merek itu. Nanti ikut dikira pinter ya promosi gitu ya, dikira promosi lagi. Nah kayak gini ya, ini perbedaan yang punya KWB dengan punyanya KPH. Perbedaannya seperti ini ya, Anda bisa perhatikan. Nah ya kan, kampanye beda. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Kalau ini 1 2 3 4 5 aja ya, tebalan punyanya. Piye? Karet ora ono wi karet iki. Ora duwe. Nah, tebalan punyanya KPH. Ya kan? Bentuknya, lihat ya bentuknya. Tuh, bentuknya sama. Ya kan, bentuknya sama. Jaraknya ininya, sumbunya sama semua. Saya akan buka ya Kang Bro. Saya samakan punyanya KPH dengan KWB. Itu sama, beda ketebalan. Nanti perubahannya di bagian tutup atasnya yang enggak sama. Udah pecah ini, pecah. Nanti kita ganti aja. Udah pecah. Barang KW biasa pecah kayak gini. Tuh, lihat ya. Ini punyanya Absolute Revo, ini punyanya Supra 125. Sama persis kan? Letak titiknya, letak pernya, sininya, coba baliknya. Belakangnya juga sama. Belakangnya juga sama ya. Jadi letak karetnya nanti juga pas ya. Kayak gini. Kalau mau saya contohin. Ini kan, iya, madep kan ini ya, ini ya, sama, pas. Kalau pakai punya Supra 125, cuman di bagian ininya tadi yang saya bilang Kang Bro, bagian ininya. Nah, jikalau Supra 125 itu nggak pakai yang kayak gini-gini, ya sebenarnya pakai kalau tinggi. Kalau maksudnya mau dipasangi kampasnya Supra 125 itu kayak gini aja dia, cuman ditutup ini terus dikunci, ataupun kalau mau nggak pakai ini cuman di ring terus dikunci tuh kayak gitu. Karena dudukannya ini dia, kalau Supra 125 kan gearnya luar dalam, geriginya ini, kalau ini kan di bagian dalam aja. Di kemarin video apa itu sudah saya bahas ya, geriginya motor Absolute Revo dengan ini. Nah ini pas, cuman kita ketika dipasang bagaimana Kang Bro, bisa nggak masuk? Ya bisa masuk, tetap bisa ya, cuman ini tadi ada yang kurang pas di bagian sini karena ketebalan kampasnya. Ketebalan kampas ini kan lebih tebal daripada ini. Nah ini kalau Kang Bro mau aplikasikan Supra 125 ke Revo Absolute, ini bisa. Kampasnya kuandel, mantep, awet, dan nggak gampang selip. Beda kayak Absolute Revo atau Supra lama itu kan sering selip. Ya, kalau pakai nanjak-nanjak kan sering selip. Karena ini posisi ininya lebih tebal, jadi biasanya lebih awet, nggak gampang selip. Oke ya, jadi menurut saya motor ini penyebab tenaganya kurang itu ininya, karena si mangkoknya tadi, loncengnya itu masih bagus sebenarnya. Ya ada garis-garisnya, cuman masih bisa ditoleransi. Kalau
ada duit yo ganti semuanya nggak apa-apa, malah lebih bagus. Kalau nggak ada duit cukup ininya aja diganti, nggak apa-apa, soalnya masih layak sekali itu. Oke, saya akan coba pasang yang punya ini ya, KPH. Ini karet ya, ganti ya, karet apa ini, dampernya, rubber clutch damper tulisannya ya, damper apa bumpernya, pokoknya segitulah, karet dampernya kita ganti karena ini udah keras dan pecah-pecah. Ya kayak gini, terus dipasang gini Kang Bro ya, nanti si bersihin ya. Ini untuk nyoba aja dulu. Merek enak pengen roh. Merek ini tuh kenapa saya sering pakai ini ya, ya harganya murah, kualitasnya lumayan bagus. Aku daripada NPP seneng ini ya, bukan selera ya, lebih seneng yang ori sih. Cuman kalau yang punya motor pengen yang murah, ini cukup. Guys, kita rakit dulu ya, kita pasang dulu per-pernya, balik masanya. Oke, tinggal nanti ini tebel, tapi ini Kang Bro terlalu tebel kayaknya. Sebenarnya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, langsung dikunci pakai kancingan, cuman pakai ini lebih bagus. Kita tipisin dulu lah, tebel banget kayaknya itu. Kalau yang ini pas. Ini untuk nyoba aja. Nanti saya bersihkan. Skip aja lah, nah, kita lihat hasilnya aja. Oke Kang Bro, ini sudah saya rakit ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, lihat ya, dudukannya blade atau KWB Revo Absolute ya, dengan kampas KPH ya kan. Nah, piye rak mantul. Ini nanti mangkuk yang segini lebarnya dari sini ke sini ya kan, yang segini itu penuh dengan kampas, jadi ke semua sisi mangkuk itu full, enak. Nah, kalau pakai yang kampas lama kan cuman sedikit aja yang nyangkut. Ya pokoknya gitulah. Intinya dia kalau pakai kampas ini tuh nggak mudah slip. Tapi saya nggak tahu juga sih kalau jenis yang Repsol yang FI yang generasi ini kan generasi awal yang motor ini. Nggak tahu memang dia menggunakan lonceng KWB atau enggak sih, nggak tahu saya. Sepertinya ya sama sih, KYZ mesinnya mungkin sih ya sama kayak yang sekarang juga. Nah ini kita akan coba ya. Ini loncengnya yang lama ya, ini kampasnya yang baru diganti. Kita lihat masuknya bagaimana, mantap bro. Mantap toh, tetap mantap masuknya, lihat. Masuknya tetap bagus masuknya. Masuknya bagusan. Dan langsung kalau kita kencengin gini ya, rata kampasnya kena semua, jos. Nah, terus yang ini tadi, yang ini hanya untuk ring sebenarnya. Ini untuk ring. Kalau Anda ganti ring pakai ring biasa yang bulat itu juga nggak apa-apa. Terus pakai kayak saya gini ya nggak apa-apa. Karena yang model lama kan
Ini ada tambahan lagi dua, ini ada plat penekannya sama ringnya lagi. Jadi karena posisi kampasnya juga tipis, terus sisanya ini banyak, saya nggak tahu fungsi kayak gininya itu apa, saya nggak tahu, hanya sekedar ring atau ada fungsi lainnya saya belum begitu paham. Karena yang generasi Supra lama nggak ada ringnya kayak gini, yang generasi Supra 125an itu ada. Terus ya kita pasang, mudah-mudahan hasilnya maksimal, memuaskan. Nah, dan ini juga nggak ada nyenggol, nggak gasrok, nggak apa ya, langsung PNP plek, langsung PNP. Nah, nggak pahami plek-plekan. PNP itu plug and play, jadi memasang sesuatu alat ya tanpa mengubah apapun gitu loh, plug and play, tanpa ada yang maksudnya digerinda apa, itu nggak ada. Ini langsung ya diubah ininya aja, kalau kampasnya langsung pas gitu. Yes. Nah, gitu aja, saya langsung pasang. Untuk pemasangannya terus tak skip lah daripada kelamaan, soalnya durasinya udah lama. Jadi pasang tinggal kencengin, tutup lagi, gitu aja. Oke Kang Bro, karena keterbatasan waktu, akhirnya motor ini langsung diambil sama yang punya ya. Jadi tadi juga sempat saya coba, hasilnya mantep jos, cuman sayangnya nggak saya videokan. Dan waktunya udah sore, akhirnya motor dicoba yang punya motor, terus diambil mau dibawa pulang karena rumahnya lumayan jauh. Gitu aja dulu, semoga videonya bermanfaat ya Kang Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.